Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya tidak akan membahas dulu tentang seputaran asam lambung ya. Di video kali ini saya akan menceritakan suatu kisah atau suatu kejadian tadi pagi sampai tadi sore pukul 4 ya, 4 sore tadi. Tetapi masih tetap juga di kejadian tentang asam lambung juga gitu ya teman-teman ya. Masih tetap juga ada kaitannya dengan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon sebelum videonya saya lanjutkan, mohon di subscribe dulu ya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat gratis sekali. Jadi teman-teman itu cukup mudah melakukannya ya, cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu sudah tentu ya akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Dan dimohon juga ditekan juga ya tombol loncengnya, karena biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis kepada kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sampai membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya, amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama, yaitu saya akan menceritakan sebuah kisah seseorang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Sudah lama sih sebetulnya ya, dia itu sebetulnya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sudah lama sekali dan berobat kemana-mana tidak ada perbaikan. Akhirnya dia menemukan channel saya, kemudian dia itu bertanya dalam kolom komentar waktu pertama kali, dan dikarenakan memang dia itu tempatnya dekat ya, akhirnya saya sering berkunjung lah ke rumah dia gitu ya, sering berkunjung ke rumah dia. Akhirnya saya berikan motivasi, saya berikan penjelasan, dan alhamdulillah ada perbaikan ya, ada perbaikan. Dan sebetulnya dia itu sekarang itu sudah, saya katakan sudah membaik ya. Cuman karena sekarang itu ada suatu permasalahan yang dia alami, akhirnya asam lambungnya kambuh lagi. Nah, berawal dari tadi pagi ya teman-teman ya. Ketika pagi hari saya biasa, karena memang hari ini hari libur ya, saya beraktivitas di rumah. Pas mau berangkat ke kebun, ada salah satu anak kecil ya. Anak kecil itu saya tidak mengenalnya. Kemudian datang ke rumah. Dia menceritakan bahwa dia itu diutus oleh orang tersebut ya, salah satu orang yang selalu saya kunjungi, agar datang ke rumahnya ya, agar datang ke rumah teman saya gitu ya. Nah sebetulnya untuk berkunjung ke teman saya itu yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu saya itu sering ya sebetulnya. Kadang dalam satu minggu itu ada 2 kali, ada 3 kali gitu ya, ada seminggu sekali. Nah kebetulan minggu-minggu ini saya itu tidak berkunjung selama 1 minggu, dan kemudian tadi ada anak kecil dapat amanat dari dia supaya saya datang ke rumahnya. Nah di awal-awal ya, di awal-awal saya dapat informasi seperti itu, saya sudah berpikir jauh ya. Saya sudah berpikir, sudah menyimpulkan bahwa orang tersebut sepertinya kambuh lagi gitu ya asam lambungnya. Makanya saya pergi ke sana, di rumah sampai di tujuan di perjalanan itu saya berpikirnya pasti ini orang asam lambungnya kambuh lagi gitu ya, kumat lagi. Akhirnya saya datang ke rumahnya, dan ternyata memang benar ya, asam lambung dan anxiety psikosomatisnya itu kambuh lagi.
dikarenakan ada suatu permasalahan di rumah tangga dan di rumahnya gitu teman-teman ya. Saya ngobrol-ngobrol, saya katakan, saya tanya, saya bilang ya ke dia itu, kenapa sekarang kambuh lagi gitu. Soalnya pas begitu datang itu, saya datang ke rumahnya itu, dia itu menangis ya, menangis. Dia itu punya 2 orang anak ya, perempuan, masih kecil ya, masih kecil. Yang satu itu umurnya nggak tahu, sekitar 4 tahunan lah, sekitar 4 tahun. Yang kecilnya sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun atau 1 tahun, saya kurang tahu ya. Pokoknya umur anaknya segitulah gitu ya. Ketika saya datang itu, dia itu menghampiri saya, kemudian merangkul saya, dia sambil nangis. Saya tidak ada tempat mengadu lagi katanya gitu, selain bapak, katanya gitu ke saya itu ya. Kemudian saya tanya, ada apa ini, saya bilang gitu ya. Dalam hati saya menyimpulkan bahwa dia itu pasti kambuh lagi ya, asam lambungnya. Dan ternyata dia itu memang kambuh lagi teman-teman ya, kambuh lagi karena memang ada permasalahan. Kemarin itu sebetulnya terakhir seminggu yang lalu itu saya berkunjung, dia itu sudah mulai membaik ya, sudah membaik, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa tersenyum lagi gitu ya. Nah ternyata dia itu kambuh karena ada permasalahan di rumahnya ya. Dia itu udah lama sekali terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, dan dia itu kepala rumah tangga teman-teman ya. Dan yang namanya orang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ya sudah pasti kalau lagi parah-parahnya tidak bisa bekerja ya teman-teman ya. Tidak bisa bekerja, akhirnya tidak bisa menafkahi keluarga, dan akhirnya istrinya itu menyerah teman-teman ya, menyerah dengan keadaan. Akhirnya dia itu pulang ke rumah orang tuanya. Katanya saya udah nggak kuat lagi, katanya gitu ya, sudah nggak kuat lagi. Akhirnya minta cerai karena memang ada permasalahan ekonomi gitu teman-teman. Akhirnya istrinya pulang ke sana ya. Dan ditambah lagi karena orang tersebut rumahnya itu bukan rumah sendiri ya. Jadi rumahnya itu dia itu ngontrak sama orang lah gitu ya. Dia itu ngontrak, nggak tahu per bulannya, saya juga nggak terlalu banyak bertanya ya. Cuma dia itu ngontrak rumah di orang lain, dan ketika istrinya minggat dari rumah karena memang kekurangan ekonomi, istrinya sudah menyerah, ditambah lagi dia kontrakannya itu habis ya teman-teman ya. Kontrakannya habis sudah 3 bulan ini. Sebetulnya untuk kontraknya itu dia itu bulanan ya, bukan kontrak ya, istilahnya apa ya, sewa ya, nggak tahu saya juga ya, sewa lah gitu ya. Dia itu udah tidak terbayar selama 3 bulan. Bayar kontrakannya sudah tidak 3 bulan, selama itu tidak terbayar. Kemudian ditambah lagi dia itu disuruh pergi teman-teman ya, disuruh pergi karena memang saya ngobrol sama yang punya rumahnya juga, tadi sempat ngobrol sama yang punya rumahnya, karena bukan karena memang si bapak ini tidak membayar, disuruh pergi itu bukan karena tidak membayar, karena memang rumahnya katanya mau direnovasi gitu. Akhirnya mau tidak mau disuruh pergi karena kapan lagi ini akan merenovasi rumah, katanya seperti itulah gitu ya. Nah jadi si orang tersebut itu ya, yang sering sharing dengan saya itu tidak ada jalan keluar ya. Dia itu tidak ada tempat pelarian lah istilahnya gitu ya. Dia mengadu ke saya, ini saya harus bagaimana katanya gitu. Uang nggak punya, dia teman-teman ya. Sekarang istri pulang ke rumahnya gitu ya. Terus ditambah lagi di rumah itu ada anak kecil ya yang harus dia urus gitu. Akhirnya dia menangis, dia mengadu ke saya. Sebetulnya untuk setiap saya datang ke sana juga, karena saya tahu keadaannya dia itu seperti apa. Dia itu kerjanya itu kerja serabutan ya. Jadi kerjanya itu nggak tentu gitu. Kadang kalau misalnya ada yang nyuruh dia kerja, kalau nggak ada yang nyuruh ya nggak kerja juga dia itu ya. Nah itu ya, jadi memang ketika setiap saya kesana juga saya selalu menyisihkan rezeki lah buat ya walaupun sedikit gitu ya, hanya sebatas ya buat jajan anaknya aja gitu ya. Nah itu, dan akhirnya dia mengadu, ini saya harus bagaimana katanya gitu. Dia itu minta tolong ke saya gitu. Akhirnya saya juga bingung sih sebetulnya ya. Sebetulnya di sisi lain saya itu ingin menolong dia, tetapi di sisi lain
karena memang saya juga kemampuan terbatas gitu ya, untuk finansial itu terbatas ya. Makanya tadi pagi itu ketika saya dapat informasi seperti itu, ketika menghadapi permasalahan seperti itu, akhirnya saya kumpulin teman-teman saya tadi itu ya, kumpulin teman-teman termasuk Pak Ustadz juga saya kumpulin tadi itu, akhirnya sharing-sharing dengan teman-teman, dan alhamdulillah ya, ada salah satu teman yang mempunyai gudang pertanian ya, gudang pertanian. Yang namanya gudang pertanian ya sudah pasti ya adanya di kebun ya. Dia itu mencoba menawarkan ya ke saya, coba deh tanyain katanya gitu, mau nggak kalau seandainya dia tinggal itu di gudang perkebunan. Gudang perkebunan itu ya, tetapi lumayan layak huni lah gitulah ya, tetapi nggak terlalu bagus-bagus amat, tetapi layak huni lah gitu ya. Dan saya coba tawarkan, akhirnya dia mau, dan ketika mau saya cepat-cepat bantu beres-beres ya. Jadi sekalian aja beres-beres waktu tadi itu ya, beres-beres sama teman-teman saya itu saya kumpulin, saya beres-beres, dan alhamdulillah tadi juga ada dana terkumpul dari teman-teman saya sekitar berapa juta ya tadi itu ya, pokoknya cukup lah untuk membeli gorden, ganti kasurnya juga gitu ya teman-teman ya, karena kasurnya juga memang mohon maaf ya kurang layak gitu untuk ditiduri. Kemudian membeli pakaian anaknya, membeli susu anaknya yang kecil. Nah itu teman-teman ya. Nah setelah saya bukan masukan ya, saya tempatkan di gudang pertanian sama teman-teman, akhirnya membeli beras juga buat kebutuhan dia selama 1 bulan, kemudian memberikan makanannya yang aman. Saya beli itu tadi dibantu sama istri teman saya juga ya, dibantu istri teman itu beli ke supermarket buat lauk pauk yang bisa bertahan berminggu-minggu, jadi makanannya makanan kaleng lah ya gitu ya, yang bisa bertahan ya, semoga saja kuat sampai 1 bulan. Nah di sisi lain ketika kami sudah beres, akhirnya kita rembugan tadi itu, rembugan ya di masjid sama teman-teman yang lain, sharing tentang, membicarakan tentang orang tersebut. Akhirnya kita bingung ya, bingung kalau misalnya kita sokong setiap hari ekonominya, kita juga dari mana gitu kan ya, kita juga dari mana. Tetapi kalau misalnya kita memberikan pekerjaan apa yang cocok ya untuk dia, karena memang dia itu terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, dan sekarang itu ya kembali lagi kayak dulu gitu ya, kembali lagi. Jadi sekarang itu lagi parah-parahnya lagi gitu ya, yang tadinya membaik, yang tadinya sudah bisa tersenyum, sudah bisa tertawa, akhirnya dia itu cemasnya datang lagi, yang tidak nyamannya itu datang lagi. Dia itu sekarang itu nangis setiap harinya ya. Dan dia itu mengadu ke saya itu sebetulnya dia itu disuruh perginya itu udah sekitar 4 hari ya, 4 hari, dan istrinya pun perginya itu baru sekitar 4 hari juga gitu ya. Jadi ketika dia dapat informasi memang disuruh pergi, nah di situ juga istrinya juga pulang ke rumahnya gitu ya teman-teman, ada itu ya. Aduh astagfirullahaladzim ya. Jadi cobaan bagi hidupnya ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kami itu tadi sharing di masjid itu bagaimana cara bisa supaya si orang tersebut perekonomiannya jalan gitu teman-teman ya. Dan akhirnya kami sharing-sharing sama teman-teman yang lain, jadi ada satu keputusan bahwa disuruh jualan saja gitu ya, disuruh jualan saja, jualan online ya, semacam kayak barang-barang online kayak begitulah. Karena untuk online itu katanya bisa dikerjakan sama orang tersebut gitu ya teman-teman, walaupun dalam keadaan sedang sakit, walaupun dalam keadaan tidak nyaman, tetapi untuk jualan online kayaknya pasti bisa gitu ya. Nah itu dimentok-mentoknya, pembicaraan itu dimentok-mentoknya ya di modal juga gitu ya teman-teman ya. Jadi kami itu mentok di modal awal, bagaimana cara membantu dia itu supaya perekonomian jalan, biar dia bisa jualan. Dan alhamdulillah yang barang-barang yang kita butuhkan adalah yang pertama itu sebetulnya untuk jualan online itu handphone ya. Dan alhamdulillah tadi juga ada sumbangan handphone, tetapi sudah dikasihkan tadi sama orangnya.
dan sumbangan handphone itu dari Bapak Ustadz juga ya. Terima kasih Bapak Ustadz udah dikasihkan. Dan sekarang itu mentoknya di modal. Nah kita itu tadi sharing itu modalnya gimana nih, saya bilang tuh gitu ya. Dan akhirnya teman-teman yang lain itu berkomentar ya, katanya kamu tuh, katanya Pak Rohman, Pak Abdul, katanya Bapak kan punya channel nih, minta bantuan saja ke teman-teman, siapa tahu barangkali ada yang mau membantu, katanya gitu. Nah akhirnya saya juga tadinya menolak sih sebetulnya, menolak karena memang saya tahu persis ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu semuanya hampir rata-rata sama ya. Kalau misalnya di kepala rumah tangga ya nggak bekerja juga gitu ya, termasuk saya waktu itu saya juga tidak bisa bekerja, cuman alhamdulillah saya dapat gaji jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berat lah gitulah. Makanya saya juga sempat nolak ke teman-teman yang lain yang ada di masjid tadi itu. Janganlah, saya bilang gitu ya, soalnya kasihan juga karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis rata-rata semuanya hampir sama kayak gitu ya, nggak bisa bekerja gitu ya, apalagi yang parah-parahnya. Tetapi kalau misalnya agak membaik ya pasti bisa bekerja, tetapi kalau misalnya yang memang tidak nyaman-nyamannya lagi hot-hotnya gitu ya, itu nggak bisa bekerja dan sama saja mungkin gitu ya. Apalagi kalau seandainya itu di kepala rumah tangga juga ya repot juga kalau misalnya dipinta bantuan gitu ya. Tetapi saya di waktu tadi itu ya nggak apa-apa Pak Rohman, katanya coba saja gitu, kita juga minta sumbangan kan seridonya, katanya gitu ya, seridonya barangkali ada yang mempunyai 10.000 atau 20.000 bisa ditransfer, katanya gitu. Boleh saja, bayangkan saja kalau misalkan dari satu orang 10.000 itu kalau misalkan 10 orang juga gitu udah 100.000 kan ya, lumayan buat modal awal gitu ya. Nah itu teman-teman, karena untuk teman-teman yang ada di masjid tadi itu ya dana sudah mentok tadi secara tidak apa ya, secara spontan tadi mengumpulkan dana, dan alhamdulillah tadi yang terkumpul dana itu sebetulnya sudah besar ya. Cuman karena habis dipakai untuk yang lain-lain seperti membeli gordeng, karena kemudian gordengnya udah nggak layak lagi gitu ya. Ketika kami cabut, ketika kami bawa untuk dipasang lagi ke rumah barunya, itu udah nggak layak. Akhirnya ada salah satu istri teman saya itu bilang ya udah itu mending buang aja, katanya kasihan, lebih baik kita beli yang baru, katanya gitu. Akhirnya kasurnya yang baru, spraynya juga yang baru, gordeng yang baru, kemudian susu anak, pakaian anak gitu ya. Ternyata dan ini habis pakai biaya yang lain. Jadi karena di rumahnya itu dia itu kompornya sudah rusak, dia itu pakai apa ya, pakai tungku. Akhirnya kasihan kalau misalkan dia harus mencari kayu bakar lagi, jadi makanya tadi juga dibeliin kompornya juga sama tabung gasnya, pokoknya banyak lah gitu tadi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah teman-teman yang ada di sini juga udah bantu. Cuman sekarang yang mentoknya itu di modal loh, di modal. Makanya bagi teman-teman saya umumkan di sini, barangkali kalau seandainya ada yang mau mengulurkan tangan demi kebaikan seseorang, saya akan coba ya, nanti boleh saja kalau misalkan tetapi kalau misalkan Pak saya nggak ada uang, Pak saya ini misalkan nggak ada dana, ya nggak apa-apa ya. Tetapi kalau misalkan ada yang mau menyisihkan barangkali 10.000 atau 20.000, boleh kalian transfer. Nanti nomor rekeningnya akan saya tulis di video deskripsi ya, nomor rekening saya. Nanti diupayakan rekening saya itu tidak akan campur dengan keuangan saya. Nanti uang saya akan kosongkan dulu lah, biar kita tahu nanti dana yang terkumpul berapa. Nanti kita sumbangan ke dia, nanti kita share videonya, video tentang usaha dia. Dan bagi teman-teman juga kalau misalkan mau membantu dengan membeli dagangannya, boleh. Nanti pokoknya untuk sementara hanya mungkin video ini saja ya. Nanti untuk kedepannya nanti kita share video tentang kehidupan dia, kemudian dia jualan apa, nanti juga akan saya iklankan juga di channel saya. Semoga saja menjadi bantuan buat dia gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi session kali ini saya akan menceritakan tentang kisah tadi ya. Itu kisahnya kisah nyata, nanti akan saya share juga ya video orangnya akan saya share juga ke video teman-teman, biar teman-teman tahu juga cara kehidupannya seperti apa. Nah itu teman-teman. Nah kesimpulannya
bagi teman-teman yang mau membantu untuk kehidupan dia biar ekonominya ya minimal bisa jalan lagi lah gitu ya. Silakan kalian boleh menyumbang, tetapi saya juga tidak memaksa. Kalau seandainya mau menyumbang 10.000, 20.000 boleh. Kalau mintakan untuk lebih sebaiknya jangan ya. Kalau Pak saya pengen nyumbang 1 juta nih, nggak usah lah. Lebih baik sedikit saja, tetapi itu keluar dari hati kita yang paling dalam gitu ya. Kitanya ikhlas, itu akan menjadi pahala buat kalian ya, buat kita semua menjadi pahala gitu ya. Jadi kalau misalkan besar, inginnya itu pasnya ini besar nih, tetapi ada tujuan tertentu gitu ya. Jadi seperti sombong gitu, nggak usah gitu. Lebih baik jangan gitu ya teman-teman ya. Lebih baik sedikit tetapi ridho, kita ikhlas. Nanti kita menjadi itu akan menjadi pahala buat kita, dan doa kita pun nanti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman video dari saya. Kesimpulannya, bagi kalian yang sedang mengalami asam lambung, keadaan anestesi psikosomatis, itu hanya salah satu contoh gitu ya. Ini salah satu contoh dan contoh nyata. Jadi kalian juga kalau misalkan sedang terkena gangguan asam lambung, keadaan anestesi psikosomatis, biar kalian tidak kambuh lagi sakitnya, tolong belajar masa bodoh dari sekarang ya. Belajar masa bodoh dari sekarang, apapun yang terjadi masa bodoh. Itu kuncinya, karena saya juga waktu itu begitu gitu teman-teman. Jangan terlalu dipikirkan, apapun itu masalahnya jangan dipikirkan, karena kalau masalahnya dipikirkan membutuhkan pemikiran yang keras. Nanti asam lambungnya naik lagi. Ketika asam lambungnya naik lagi, itu semua sensasi datang lagi, kita ngedrop lagi, kita dari nol lagi gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang, apapun masalah yang ada timbul di diri kalian, belajarlah masa bodoh. Pahami saja semua permasalahan pasti bakal terlewati ya. Jangan terlalu dipikirkan, karena kalau dipikirkan nanti asam lambungnya bisa naik lagi. Nah, itu teman-teman ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mau membantu, saya ucapkan terima kasih. Dan kalaupun misalnya bentuk bantuan itu sebetulnya sih banyak ya, bukan materi saja, doa juga tidak apa-apa. Kami terima doa juga. Doakan saja supaya orang tersebut cepat membaik, kemudian perekonomiannya cepat jalan lagi, biar kehidupan rumah tangganya cepat normal lagi. Dan rencana juga saya ketika kalau misalnya sudah ada modal, saya akan bantu usahanya dia itu untuk jualan online, karena untuk jualan online itu kebetulan ada beberapa teman yang bisa jualan online. Nanti saya akan hubungi dia untuk membantu dia gitu teman-teman ya. Dan setelah ada modal, nanti saya juga akan menghubungi istrinya supaya bisa kembali lagi, karena mungkin semoga saja kalau dengan ada modal perekonomiannya jalan dan istrinya bisa kembali lagi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman video dari saya. Semoga saja video kita itu menjadi lahan ibadah buat kita semua. Semoga saja video kita ini menjadi wasilah bagi kalian yang sedang mengalami asam lambung dan anestesi psikosomatis sampai membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Karena durasinya udah terlalu lama, saya cukupkan sekian. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya tentang hal yang lainnya lagi, atau tentang hal orang yang tersebut. Nanti kita akan share lah ya gitu ya, video orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.